Suara Grasi FM, The Sound of Life. Tuhan adalah pelita kehidupan. Shalom, selamat siang keluarga Grasi dimanapun Anda berada. Senang sekali di siang hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 24 Oktober 2025. Saya Winnie hadir bersama dengan Anda di program Jumat Sehat. Ya, Jumat Sehat selalu hadir keluarga Gracia bersama dengan Anda. Kerjasama kami Radio Suara Gracia dengan Rumah Sakit Siloam Hospital Putra Bahagia Cirebon, di mana keluarga Gracia pada siang hari ini kami kehadiran seorang dokter yang akan membawa kita mengenal tentang kenali tubuhmu, lindungi dirimu, pentingnya pemeriksaan payudara pada wanita. Ya, bersama dengan narasumbernya adalah Dr. Nadia Safaningrum. Nah, sebagai dokter umum di Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon. Berregresi dengan waktu yang ada, tentunya mari Anda juga bisa bergabung untuk pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan kepada Dr. Nadia siang hari ini terkait dengan tema kita. Boleh bergabung ya keluarga Gracia di 0817222959. Untuk sementara kita melalui WhatsApp chatting dulu ya. Jadi Anda boleh kirimkan pertanyaannya di nomor kami. Nanti saya akan bacakan dan nanti Dr. Nadia juga siap untuk menjawabnya. Sekaligus nanti kami akan pilih keluarga Gracia dengan dua pendengar yang beruntung memiliki pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah masing-masing, yaitu merchandise cantik persembahan dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon. Oke, tanpa harus berlama-lama ya, saya sudah bersama dengan Dr. Nadia, karena Dr. Nadia dari tadi udah hadir ya di studio Suara Gracia. Selamat siang dokter. Selamat siang. Apa kabarnya dokter? Baik hari ini ya. Luar biasa, semangat banget ya untuk kita bersiaran bareng-bareng. Iya, karena kita mau berbagi sesuatu yang penting ya untuk kesehatan para wanita khususnya, betul ya? Betul sekali ini. Oke, dokter mungkin mau memperkenalkan diri dulu untuk keluarga Gracia, kayaknya baru first time juga ya? Iya, oke. Silakan. Perkenalkan, saya Dr. Nadia Safaningrum, saya selaku Resident Medical Officer dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon. Iya, terima kasih buat waktunya ya dokter, di tengah kesibukan pastinya sempat untuk datang ke studio Suara Gracia, dan kita akan berbincang mengenai pentingnya pemeriksaan payudara pada wanita. Nah, ini kaum wanita yang lagi mendengarkan siaran kita siang ini juga, kalau mau bertanya boleh ya, Boleh. karena ini sebuah tema yang penting banget ya dokter ya. Dan mungkin kalau mendengar kata ini nih agak takut gitu ya. Takutnya kenapa sih ya? Mungkin juga ada yang mengalami sesuatu mungkin gejala-gejala yang berbahaya pada payudaranya gitu ya, atau mungkin justru belum tahu apa sih yang akan disampaikan pada siang hari ini. Nah, keluarga Gracia, kita mau tanya juga nih ke Dokter Nadia. Dokter, sebetulnya apa sih alasan pentingnya kita mengangkat tema pemeriksaan payudara pada wanita hari ini, dok? Oke, jadi kenapa sih kita tuh ambil temanya itu adalah kanker payudara? Jadi ternyata sebenarnya dalam dunia itu Oktober ini merupakan hari breast cancer. Oh, oke. Gitu. Berkaitan Jadi hal itu ya. iya, jadi kita memang menggalakkan untuk lebih mengenal dan lebih mewaspadai nih apa sih itu breast cancer. Dimana deteksi dini ini merupakan adalah kunci. Kanker payudara ini sendiri ternyata salah satu kanker dengan angka kasus dan kematian yang tinggi, terutama yang ditemukan pada wanita di seluruh Indonesia. Kenapa? Karena biasanya pasien-pasien yang datang itu sudah dalam stadium lanjut, gitu, sehingga membutuhkan penanganan yang lebih lanjut dan juga prognosisnya juga agak lebih kurang bagus dibandingkan yang stadium awal. Nah, oke. Jadi berbincang langsung ke kanker payudara pada wanita ini ya dokter ya. Betul. Masih kan ini beberapa dari kita juga tentunya mungkin punya keluarga atau saudara yang pernah mengalami hal seperti ini ya dokter ya, bahkan sampai tadi dokter bilang ada stadiumnya juga gitu ya. Betul. Stadium yang mungkin awal, deteksi awal, sampai benar-benar tidak tertolong juga pada akhirnya. Itu sangat menyedihkan juga ya dokter ya. Betul. Nah, kemudian apakah ada perbedaan-perbedaan mendasar nih antara kita harus menyadarinya gitu dok, dari awal ya, sebelum hal itu terjadi begitu kan? Dan kita nggak ada yang mau ya dok ya, kita maunya semuanya sehat ya. Nah, tetapi apakah memang ada awal di mana kita bisa memeriksa payudara sendiri begitu dok?
Bisa. Jadi kalau misalnya kita memang lebih aware sama tubuh kita sendiri, ternyata itu meningkatkan peluang untuk kesembuhannya juga. Gitu. Dimana kanker-kanker payudara yang ditemukan pada stadium awal itu memiliki peluang kesembuhan hingga 90-95%. Jadi masih bisa sembuh ya, Dok ya? Itu masih bisa jika ditemukan pada stadiumnya yang masih awal. Sementara kalau misalnya stadium lanjut udah lebih susah. Nah, terus gimana sih caranya gitu ya untuk awalnya, pemeriksaannya gimana? Sebenarnya pemeriksaan sendiri juga bisa. Bisa ya? Iya, betul. Dengan cara ada kita namanya gerakan sadari, periksa payudara sendiri yang memang bisa dilakukan oleh semua orang kapanpun dimanapun gitu. Jadi kalau misalnya mau sambil rebahan, mau sambil habis mandi atau gimana, itu bisa ternyata. Bisa dan itu ya? gratis. Betul ya. Gitu. Jadi kita bisa lakukan kapanpun ya, dokter ya, Kapanpun, untuk betul. memeriksa dengan tadi ya namanya sadanis, periksa Sadari. Oh iya, sorry, yang sadari dulu ini ya, Iya, periksa betul. payudara sendiri. Nah, tetapi Dok, kita mungkin bingung juga, ini usia berapa sih wanita boleh melakukan pemeriksaan sendiri? Apalagi kalau misalnya punya remaja putri, punya anak putri gitu ya. Apakah sedini mungkin gitu dari usia anak-anak, ataukah mungkin ada minimal usia berapa sih, Dok, yang bisa harus kita lakukan dari sadari ini, Dok? Oke, jadi biasanya kalau misalnya untuk sadari ini dari usia 20 tahun pun sudah bisa dilakukan gitu. 20 Jadi usia tahun. 20 biasanya kan udah mulai hormonnya udah mulai stabil ya gitu. Nah, itu bisa dilakukan tuh sadari. Nah, biasanya ada juga nih banyak pertanyaan kapan sih dilakukannya ya? Iya. Gitu. Dilakukannya kapan? Setiap 1 bulan sekali. Kalau pada orang-orang yang masih menstruasinya masih aktif gitu, dia setiap sebulan sekali di hari ke-7 sampai hari ke-10 dari haid pertamanya. Oh itu ya. Iya, dan bisa diulang Waktunya. setiap sebulan sekali. Ya. Tapi kalau misalnya udah menopause, Iya, udah atau menopause. misalkan lagi menyusui atau lagi hamil yang nggak mengalami haid, itu bisa diambil 1 bulan sekali, ditentukan saja tanggalnya, bisa awal bulan atau akhir bulan tapi dengan tanggal yang sama. Oh dengan tanggal yang sama. Jadi Betul. biasanya kalau tanggal biasanya 1 Oktober gitu ya, Dok ya. Bisa, jadi Berarti nanti setiap tanggal 1. Tiap tanggal 1 bulan berikutnya. Betul. Gitu ya. Itu untuk yang sudah menopause Iya. ya. Oke. Nah, tapi Dok, kalau misalnya kita mau lebih lagi nih secara klinisnya lah gitu, kayaknya biar lebih yakin gitu ya. Siapa tahu kan memang salah gitu kan memeriksa diri sendiri kurang tepat, kita butuh bantuan dokter atau bantuan medis gitu ya. Apakah itu bisa dilakukan juga, Dok? Oh bisa, jadi setelah sadari periksa payudara sendiri, kita juga ada sadanis. Jadi periksa payudara secara klinis, Oke. biasanya oleh tenaga-tenaga kesehatan yang profesional, bisa bidan, bisa dokter atau bahkan dokter spesialis. Iya. Gitu. Jadi kalau pergi ke dokter itu bisa dokter umum juga ya yang menangani Bisa. ya. Oh iya, jadi nggak harus ke dokter, misalnya dokter apa SPOG gitu, nggak perlu ya. Enggak, kalau untuk awal pemeriksaan awal bisa oleh dokter umum dulu. Iya. Nanti kalau memang dari kita ada mengarahnya memang ke ke penyakit ya, kita akan konsulkan lebih lanjut gitu. Nah, kalau secara klinis, Dok, apa aja sih persiapan yang harus kita lakukan gitu, Dok? Kalau persiapan sih sebenarnya tidak ada ya. Kalau untuk pemeriksaan, biasanya kalau misalkan misalnya periksa payudara nih gitu, dari periksa payudara sendiri dulu kita lihat biasanya ada tanda-tandanya nggak, tanda-tanda yang nggak normal nih biasanya. Yang satu itu pasti ada benjolan. Biasanya yang paling sering adalah benjolan di payudara. Kok tiba-tiba ada benjolan nih gitu. Yang kedua, benjolannya gimana? Ukurannya makin besar atau enggak? Terus kalau misalnya dipegang dia sakit atau enggak? Terus selanjutnya bisa kita lihat juga dari kulit payudaranya gitu. Iya. Apakah ada bengkak kemerahan, atau bisa juga dia nggak ada nyeri, nggak ada benjolan, tapi kulitnya itu seperti kulit jeruk, jadi mengkerut. Oh, mengkerut. Nah itu juga bisa jadi salah satu tanda juga gitu. Oke. Atau bisa juga tiba-tiba keluar cairan dari putingnya, tapi selain ASI, jadi bisa darah atau cairan kayak putih kental. Nah itu juga bisa jadi penanda. Ya. Gitu. Nah ini berarti juga kita bisa lakukan dulu ya sebetulnya dari tahap sendiri gitu ya, Betul. dokter ya. Kalau memang ada bagian-bagian tadi yang dokter sampaikan, baru kita ke dokter gitu bisa juga ya, Dok ya. Bisa. Untuk nanti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ya. Nah itu Betul. pemeriksaannya apakah bagaimana, Dok? Apakah secara langsung atau pakai check up darahnya dulu, lab atau lain sebagainya gitu, Dok?
Oke, jadi kalau di awal pasti kita akan anamnesis dulu nih, kita akan gali dulu riwayatnya bagaimana, mulai dari keluhannya mulai dari kapan, terus riwayat menstruasi bagaimana. Nah, terus selanjutnya akan kita lakukan pemeriksaan fisiknya ya tentunya gitu. Kita lihat, kita pastiin nih benjolannya beneran ada atau enggak, ukurannya berapa dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang. Nah, penunjangnya itu biasanya yang paling sering adalah USG mamai, atau bisa juga mamografi. Jadi seperti di ronsen tapi bagian untuk payudaranya. Supaya kelihatan lebih jelas ya. Betul. Diagnosanya begitu ya dokter ya. Betul. Baik, ini sudah ada yang bertanya. Boleh langsung saja ya? Boleh. Ya, ini berkaitan dengan menopause tadi dari seorang ibu atau mungkin siapa nih? Oke, namanya kita sebut ibu saja ya, Ibu Sri Sopianti. Ya, selamat pagi dokter. Saya mau tanya, apakah yang sudah menopause itu bisa terkena kanker payudara? Itu yang pertama. Yang kedua, harus bagaimana nih dok kalau sudah menopause seperti saya, usianya 55 tahun, biar terhindar dari kanker payudara? Nah, ini kayaknya udah termasuk di topik kita ya, obrolannya ya dok ya. Pertanyaan-pertanyaan ini luar biasa. Terima kasih ya buat Ibu Sri Sopianti yang bergabung. Gimana nih dokter menanggapi pertanyaan tersebut? Oke, bagus sekali ya untuk pertanyaannya ya. Jadi kayaknya emang keresahan para ibu-ibu nih ya sekarang tuh adalah benjolan. Gitu. Terutama tadi kan usia udah 55 tahun. Nah, yang pertama, bisa nggak kena? Bisa. Kalau misalnya dikatakan bisa, resikonya justru malah lebih meningkat di atas 45 tahun gitu. Karena apa? Karena ada paparan dari hormon. Kita kenal salah satu hormon di tubuh kita yang melekat pada wanita itu adalah estrogen. Betul ya? Betul iya. Nah, ternyata kalau kanker payudara ini itu berkaitan erat sama yang namanya estrogen. Jadi semakin lama dia terpapar oleh hormon estrogen, semakin tinggi untuk kemungkinan resikonya gitu. Lalu gimana nih hal yang harus dilakukan ya gitu ya. Itu yang pertama tadi, dengan sadari, periksa payudara sendiri. Ya, mungkin ini mau saya jelaskan nih gimana sih cara periksanya ya. Gitu. Boleh dong. Jadi kalau cara periksanya kan tadi, kalau untuk kapannya kan sudah ya. Artinya. Nah, kalau untuk cara periksanya itu menggunakan 3 jari. Jadi tangan satu itu bisa di pinggang atau di belakang kepala. Lalu tangan yang satunya itu menggunakan 3 jari, biasanya jari telunjuk, tengah, dan jari manis, itu menekan di area payudara. Itu gerakannya memutar sampai ke daerah ketiak untuk melihat apakah ada benjolan atau tidak. Yang tadi saya bilang, kulitnya bagaimana, ada kemerahan nggak, ada benjolan nggak, ada kerutan atau tidak. Nanti kalau misalnya memang tidak ada, dikatakan normal, bisa dilanjutkan setiap bulan. Tapi kalau misalnya memang mengeluh ada yang tidak wajar nih, biasanya kayak kok ini bulan lalu nggak gini nih, kok makin gede, atau kok tiba-tiba ada benjolan-benjolan kecil-kecil atau apa yang memang kok jadi sakit. Nah, itu bisa langsung dilakukan yang ke tahap selanjutnya, yang tadi sadanis, periksa payudara oleh klinisi. Seperti itu. Nanti biasanya dari situ kita akan lihat, kita akan pemeriksaan penunjang juga tuh tadi, bisa USG atau mamografi. Nah, kalau 40 tahun ke atas kita biasanya lebih sarankan mamografi untuk lebih tahu. Tapi kalau misalkan untuk awal bisa juga dengan USG. Nah, nanti dari situ bisa kita lihat tuh apakah benar-benar ada benjolannya seukuran berapa. Nah, itu nanti baru kita konsulkan juga, bisa ke dokter bedah biasanya. Gitu, apakah memang perlu tindakan lanjutan atau tidak. Biasanya kalau benjolannya memang besar gitu, biasanya bisa kita tindakan operasinya, kita biopsi ya. Jadi kita ambil jaringannya sedikit untuk kita tes apakah itu jinak atau itu ganas untuk benjolannya. Baik, oke. Kemudian juga ini masih dari Ibu Sri tadi ya. Apa ada untuk pantangan makan yang terkena kanker payudara, dan gimana caranya supaya tidak terkena kanker payudara? Gimana nih? Oke, jadi kalau untuk salah satu pencegahannya memang pola hidup yang sehat ya. Sebenarnya apapun penyakitnya tetap satu, pola hidupnya harus tetap sehat. Yaitu pola makannya juga harus dijaga. Gimana? Berarti mengurangi yang namanya makanan-makanan cepat saji, fast food, yang gorengan-gorengan, yang berlemak. Karena ternyata lemak itu adalah sebagai sumber salah satu bahan bakar dari estrogen. Jadi kalau misalnya penumpukan lemak di tubuh itu banyak, itu bisa memicu untuk produksi estrogennya makin banyak.
Nah, nanti kalau estrogennya makin banyak bisa memicu untuk kansernya jadi lebih tinggi. Oke. Gitu. Iya, jadi itu ya sarannya kembali ke pola hidup yang sehat ya. Betul. Makanannya juga yang sehat ya, dokter ya. Dan mudah-mudahan Ibu Sri juga jelas nih ya untuk hal yang sudah ditanyakan. Kalau untuk pemeriksaannya tadi di usia minimal 20 ya, 20 tahun 20 ya. tahun sudah bisa. Sudah bisa karena hormonnya sudah stabil begitu ya. Iya. Oke, nah kemudian ada pertanyaan lagi nih, bagaimana nih dok? Ini dari Stefani ya, penanya yang lain. Dok, bagaimana caranya agar ini ya untuk pemeriksaan klinisnya ini, apakah harus dioperasi langsung nih dokter, atau kita menggunakan semacam MRI dan perlu waktu berapa lama dok untuk pemeriksaan ini? Oke, biasanya kalau memang sudah ada benjolan seperti itu, kalau misalnya dari pemeriksaan, misalkan dari dokter umum gitu ya, sudah ada benjolan, biasanya langsung kita konsulkan ke bagian dokter spesialis bedah. Nah, nanti dari dokter bedahnya itu yang akan menentukan apakah memang harus langsung dibiopsi atau kita evaluasi dulu. Biasanya kalau misalnya memang dari pemeriksaan penunjangnya itu sudah mengarahnya itu ke tumor payudara yang arahnya ke kanker atau ini, biasanya ya langsung kita ambil tindakan. Gitu. Cuma biasanya itu tergantung ke dokter bedahnya, karena biasanya yang memang wewenang untuk tindakan atau tidaknya dari dokter bedah biasanya seperti itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi dok, boleh ya? Ini boleh. Lebih seru ya kayaknya. Iya, saya dari Eva. Selamat siang dok. Saya mau tanya nih dokter, kalau apakah benar seorang wanita yang tidak menyusui itu akan berisiko lebih tinggi terkena kanker payudara? Terima kasih ya. Dari Ibu Eva. Oke, terima kasih Bu Eva pertanyaannya. Jadi memang kalau untuk ibu-ibu menyusui itu resiko lebih tinggi untuk terkena kanker payudara. Kenapa? Karena ketika kita menyusui itu kadar estrogen di dalam tubuhnya itu lebih tinggi. Gitu. Sedangkan kalau misalnya estrogennya lebih tinggi itu, estrogen itu sebagai bahan bakar dari sel kanker. Gitu, dimana kanker payudara ini hampir 80%-nya itu dia sensitif terhadap estrogen. Jadi dia itu mencari estrogen di dalam darah untuk menempel ke dia untuk bisa membelah diri lebih cepat lagi. Gitu. Seperti itu. Jadi bahan bakarnya ya. Betul. Makanya kita perlu keseimbangan hormon itu ya dok ya. Betul. Jangan sampai berlebih ya. Kalau misalkan yang kalau misalkan apalagi yang penyakit-penyakit tertentu yang memang itu ke arah yang hormon ya. Nah, itu juga perlu diperhatikan tuh. Seperti itu. Iya. Jadi kalau misalkan yang ibu-ibu menyusui itu kadang harus kita lihat juga yang perubahan hormonnya, karena kan yang dari yang hamil ke melahirkan itu kan perubahan hormonnya agak drastis ya, gitu. Jadi memang harus kita evaluasi. Tapi apakah selalu terjadi? Tidak juga gitu, karena sekarang kanker payudara ini tidak mengenal umur, tidak mengenal usia, mau muda atau tua, itu bisa terjadi kapan aja. Oke, nah kalau tadi kan ibu-ibu yang menyusui ya dokter ya, resikonya tinggi juga. Nah sementara kalau yang tidak menyusui bagaimana dok? Apakah sama juga resikonya? Kalau resiko tetap ada. Tetap ada ya? Iya, nah kita harus lihat lagi dari faktor resiko yang lain, karena kan faktor resiko tidak hanya itu. Tadi yang saya bilang ada faktor untuk kayak hidupnya bagaimana, terus ada terapi hormon nggak yang dia minum, dia konsumsi sebelumnya, terus ada faktor genetik atau tidak. Nah itu juga harus perlu ditanyakan juga gitu, karena ada beberapa ya hampir 5-10% dari kasus itu memang ada genetik faktor. Jadi memang ada anggota keluarga yang memang sakit kanker juga sehingga bisa menurun. Oke, berarti masih ada juga yang seperti itu ya, yang genetik itu ya dok ya. Iya, betul. Ada faktor tersebut juga yang masih mengikuti ya dok ya. Betul. Iya baik, ada yang mau bertanya lagi mungkin keluarga Grasi boleh segera ke 0817 ya 222-959. Iya ini Bu Betty tadi sudah kita jelaskan ya buat pertanyaannya nih, katanya kalau sudah
melakukan sadari tadi, menemukan benjolan, apa yang harus dilakukan, membedakannya ya memang harus secara klinis ya dokter ya. Betul. Nggak bisa kita tentukan sendiri ya. Iya, semoga sudah terjawab ya Ibu Betty untuk pertanyaan Anda pada siang hari ini. Baik, selanjutnya nih dokter dan keluarga Gracia ya, mungkin Anda baru bergabung, kita lagi ngobrolin apa sih gitu ya siang hari ini. Ya mengenai pentingnya pemeriksaan payudara pada wanita, keluarga Gracia, lebih ke topik kanker payudara. Jadi kalau Anda punya pertanyaan siang ini boleh bergabung di WhatsApp chatting saja ya, 0817 222 959 bersama dengan Dr. Nadia dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia Cirebon. Oke dokter, pastinya kalau kita sudah menjaga pola makan, aktivitas fisik dan lain sebagainya dok ya, tadi kan untuk menjaga kesehatan payudara gitu, ada lagi nggak cara alami untuk bisa membantu pencegahannya dok? Oke, kalau misalnya untuk pencegahan, yang pertama setelah yang itu aktivitas fisik juga penting ya tadi ya, gitu. Biasanya kita menyarankan itu setiap 1 minggu minimal 3-5 kali, durasinya 30 menit, intensitas olahraganya bisa ringan sedang. Jadi kalau misalnya untuk misalkan untuk yang orang tua ya, untuk usianya 50 tahun ke atas, biasanya kan sudah ada keluhan lutut sakit atau sendi-sendi gitu ya, suka kaku. Nah itu bisa untuk jalan agak cepat selama 30 menit, kalau misalnya itu rutin juga itu sudah termasuk dari suatu bentuk pencegahan gitu. Lalu istirahat yang cukup itu juga perlu rehidrasi cairan, nah itu juga perlu, karena biasanya yang paling mudah dilupakan adalah minum air putih. Ya biasanya ada nih banyak yang nanya gitu, dok tapi saya minum kopi udah 3 gelas, ini berarti saya kurangnya aja atau gimana gitu ya. Nah ternyata memang kalau misalnya air putih itu ya memang harus tetap lebih banyak, terutama kalau misalnya minum minuman manis, biasanya sekarang banyak ya, matcha atau Thai tea. Nah itu juga harus kita imbangin sama minum air putih yang lebih banyak gitu. Oke, ini masih pertanyaan tentang ini ya dok ya, hormonal nih dari Friska dok kali ini yang sudah bergabung. Selamat siang dokter. Tadi kalau dibilang oleh dokter kan faktor hormonal itu bisa meningkatkan resiko kanker payudara. Betul. Ya, lalu bagaimana sih dok yang bagi wanita minum pil KB? Apakah itu juga mempengaruhi hormon? Apakah bisa meningkatkan resikonya juga? Terima kasih Priska. Oke, ini juga sempat jadi banyak pertanyaan ya gitu untuk yang ibu-ibu. Jadi kalau misalnya pil KB itu memang kan dia kandungannya itu salah satunya adalah estrogen ya. Jadi estrogen itu kan tadi yang saya bilang dia sebagai bahan bakar dari kanker payudara. Cuma dari beberapa penelitian yang sudah ada, memang ini masih agak rancu nih untuk yang pil KB terhadap yang kanker payudara. Memang kalau untuk angka kejadiannya memang kecil ya secara persentase, kurang dari 5%. Tapi ternyata ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa pil KB itu ternyata bagus untuk dia itu sebagai pencegahan dari kanker yang lain, itu kanker endometrium atau kanker rahim. Jadi kalau misalnya untuk efektivitasnya untuk saat ini sih masih aman ya, masih dalam tahap aman, dan memang untuk resiko terhadap kanker payudara itu memang masih butuh penelitian lagi gitu. Tapi kalau untuk saat ini apakah dikatakan gimana bahaya atau tidak sih masih dalam kategori aman selagi memang dia rutin kontrol dan sesuai dengan petunjuk dari tenaga kesehatan. Oke, jadi itu ya dengan dosis-dosis yang ditentukan gitu. Betul. Ya. Jadi masih aman ya Friska ya buat pil KB-nya. Mungkin Friska juga mengkonsumsi pil KB ya dokter ya. Betul. Jadi agak aduh gimana sih denger siang hari ini temanya gitu ya. Oke deh, nanti yang lainnya kalau mau bergabung lagi Friska silahkannya dengan pertanyaan selanjutnya. Oke dokter, kemudian kalau ini kan kayaknya bicara tentang wanita terus gitu ya. Nah kalau kaum pria gimana nih dokter? Apakah bisa terkena juga kanker payudara dok? Nah ternyata memang kalau untuk pria juga bisa terkena kanker payudara. Karena sebenarnya pada pria juga punya kelenjar payudara. Cuma bedanya memang tidak berkembang seperti pada wanita gitu. Tapi untuk kasusnya memang lebih jarang dibandingkan wanita. Biasanya kalau misalnya menurut penelitian untuk saat ini sih memang kasusnya sekitar 1-2% dari kasus itu ditemukan pada laki-laki. Cuman tetap masih bisa ya. Masih bisa. Jadi ya buat laki-laki juga tetap harus waspada juga nih. Harus waspada ya. Gitu. Iya. Nah kemudian dok banyak juga ya tadi ya yang kita katakan mungkin sudah terlambat ya dok ya untuk mengetahui, nggak juga melakukan sadari tadi gitu ya, tiba-tiba saja mungkin sudah
divonis dengan hasil klinisnya yang tidak baik ya mengenai payudara wanita, dari akhirnya mungkin memiliki penyakit kanker ini ya dokter. Nah kira-kira untuk penanganannya dan kesembuhannya itu seperti apa sih dok? Jadi kalau memang angka kesembuhannya memang tadi tergantung yang tadi saya bilang di awal, ada stadiumnya. Jadi breast cancer itu ada stadium 0, 1, 2, 3, 4. Yang kita katakan stadium lanjut adalah stadium 3 dan 4. Nah, cara bedainnya gimana? Jadi biasanya kalau misalnya 0 itu dia benjolannya itu baru di dalam kelenjar. Jadi biasanya belum bisa kita raba. Gitu. Terus yang kalau misalnya stadium 1 itu dia sudah mulai ada benjolan tapi kurang dari 2 cm. Sedangkan 2 cm itu kan kecil ya. Jadi kadang kita raba pun masih bisa luput. Nah, kadang itu yang bikin sekarang itu wanita-wanita mungkin dia ada benjolan tapi dia nggak sadar gitu. Terus yang ketiga memang butuh, makanya tadi yang sadari harus penekanan, baru kita tekan biasanya baru agak kerasa kok ini ada benjol, ada gerinjel-gerinjel gitu biasanya gitu. Terus kalau misalnya stadium 2 itu biasanya dia benjolannya itu sekitar 2-5 cm. Terus dia juga ada keterlibatan di kelenjar getah bening, biasanya di ketiaknya juga bisa ada benjolan juga. Dimana kita tuh kelenjar getah bening itu banyak sekali di area ketiak. Jadi dari daerah payudara ke area ketiak itu banyak. Jadi biasanya yang paling gampangnya kita lihatnya di area ketiak. Nah itu harus kita lihat juga ada benjolan atau enggak. Nah lalu muncul stadium 3, yaitu adalah untuk besarnya itu 3-5 cm. Udah lebih besar ya? Udah lebih besar. Nah biasanya dia itu juga udah mulai agak kerasa. Kalau misalnya udah 5 cm kan biasanya udah mulai kerasa tuh ya, udah mulai gede. Nah itu baru nampak tuh gitu udah ya. mulai nampak. Nah baru itu biasanya orang itu baru sadar oh ada benjolan gitu. Terus kelenjar getah beningnya juga dia ada pembesaran juga bisa. Gitu. Di ketiak tadi di ketiak itu, ya. Atau bisa juga di daerah lain, bisa di area selangkangan juga bisa. Kalau udah stadium 3 gitu. Nah biasanya dia benjolannya pun itu dia sudah, karena sudah nampak, jadi dia udah mulai nembus ke arah bagian otot gitu. Jadi makanya udah terlihat jelas. Nah ini makanya biasanya stadium 3 ini adalah stadium yang paling sering ditemukan, karena baru kelihatan, jadi baru sadar ada benjolan, baru periksa gitu. Nah, sedangkan stadium 4 itu adalah benjolan ukuran apapun, tapi dia sudah ada keterlibatan di organ lain. Jadi benjolannya itu tidak hanya di payudara, tapi ada juga di organ lain. Yang kita curiganya itu sudah metastasis atau penyebaran. Gitu. Jadi meskipun kecil, tapi kalau misalnya dia emang udah penyebaran, ya kita bisa bilang itu dia stadium lanjut juga. Apakah selalu disertai dengan luka begitu dok kalau udah stadium 3 atau 4? Kalau luka enggak, tapi biasanya benjolannya besar. Atau kalau misalnya udah stadium 4 itu biasanya nanti dia ada keluhan yang di organ lainnya gitu. Bisa di organ organ-organ lain, tergantung dari yang dia kenanya di mana. Gitu. Keluhannya ya bisa jadi lebih banyak lagi biasanya. Sama kalau misalnya keganasan, biasanya akan kita akses juga, akan kita tanyakan apakah ada penurunan berat badan secara drastis atau enggak dalam beberapa bulan terakhir. Itu juga ngaruh ya? Itu juga ngaruh. Oke, nah kemudian apakah dengan cara kemo itu bisa dibantu dok? Tidak harus bedah gitu loh, maksudnya apakah bisa kemo dulu dikecilkan si benjolan itu sampai mengempes gitu ya, atau segala benjolan itu harus dengan cara dibedah gitu dok? Biasanya kalau misalnya setelah tahu ada benjolan harus kita biopsi dulu, yang tadi saya bilang ada tindakan untuk melihat jaringannya, itu untuk menentukan apakah dia jinak atau ganas. Karena kalau misalkan jinak ya kita tidak perlu kemoterapi, tapi hanya kita evaluasi atau memang bisa kita ambil semua. Jadi untuk awal itu biasanya akan kita ambil sedikit dulu untuk sebagai sampel gitu untuk lihat. Tapi kalau misalnya ganas baru kita kemoterapi. Gitu, karena kan kemoterapi itu kan dia invasif ya. Sedangkan kalau misalnya untuk saat ini juga karena dunia kesehatan juga sudah berkembang pesat, jadi sudah sangat banyak sekali variatif untuk pengobatan kanker, tidak seperti dulu. Jadi diharapkan ya dengan kesadaran yang ini ya tingkat untuk kesembuhannya jadi bisa lebih tinggi. Iya, itu yang kita harapkan ya. Betul. Dokter ya, karena kan seiring berkembangnya teknologi, maka biasanya dan kita tahu sekarang ini ilmu kedokteran juga makin canggih. Betul. Ya dok ya. Iya, dan selanjutnya nih untuk tadi kita sudah sedikit menyampaikan juga ya mengenai pola makan, aktivitas begitu ya, lalu juga
kita tahu persis ya kalau memang sudah terlambat ya maka tetap ya dokter ya harus kita secara medisnya itu keluarga Gracia harus melakukan pemeriksaan rutin. Betul. Nah, bagaimana juga ya untuk hal ini apakah difasilitasi gratis oleh pemerintah, Dok? Misalnya untuk kanker payudara ini untuk pengobatannya? Oke, jadi kalau misalnya untuk kanker sendiri memang dari Kemenkesnya ini kan lagi menggalakkan ya untuk sadari untuk kita bisa menjaring sebanyak-banyaknya kasus-kasus yang memang terjadi di stadium awal. Kalau misalkan memang sekarang juga pemerintah sudah memudahkan ya gitu untuk kasus kanker terutama yang kanker payudara ini juga untuk penjaminan yang BPJS pun sekarang juga sudah di cover. Bisa ya? Gitu, bisa. Gitu selama dia memang sesuai dengan alurnya ya gitu. Jadi makanya tadi setelah sadari kan Sadanis harus periksa dulu, kenapa sih nggak langsung ke dokter bedah, harus dokter umum dulu. Biasanya kita evaluasi dulu. Kalau misalnya punya BPJS biasanya kan dia akan ke vaskes pertama dulu nih untuk benar-benar diperiksa, baru untuk mendapatkan rujukan ke spesialisnya gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa terus berlangsung ya fasilitas dari pemerintah ya dokter ya, betul. Supaya bisa mengcover dari semua para wanita di Indonesia yang mungkin mengalami masalah ini ya dokter ya. Tapi kita harapkan semuanya sehat ya. Iya, semoga sih tidak ada lagi kasus-kasusnya ya untuk di kemudian hari. Iya. Nah dokter, ini ada pertanyaan lagi ya, nggak apa-apa ya, langsung aja dari Esther ya siang hari ini. Selamat siang dokter, saya mau bertanya apakah benar posisi tidur juga mempengaruhi nih dok? Misalnya miring ke kiri, miring ke kanan, katanya khususnya untuk wanita katanya. Terima kasih. Gimana nih dokter? Jadi mungkin ada yang khawatir juga ya kalau nanti tidurnya miring ke kanan terus gitu, lama-lama takut terjadi benjolan atau apa misalnya gitu. Mungkin gitu ya. Oke, ini mungkin salah satu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sebenarnya tuh malu untuk kita tanyakan gitu ya. Gitu. Itu mitos atau fakta gitu ya. Mitos faktanya ya. Tapi kalau misalnya untuk tidur miring ke salah satu jadi tumor sih itu mungkin mitos ya. Mitos ya dok ya. Iya, itu mitos. Jadi nggak perlu khawatir kalau misalnya senengnya miring kanan jadi kanan terus, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Jadi nggak harus lurus terus ya tidurnya. Nggak apa-apa. Iya, itu dia Ibu Esther ya, semoga sudah terjawab ya dengan pertanyaannya. Baik, kemudian dok, kalau mengenai vaksin, apakah ada nggak sih dok misalnya untuk menghindari resiko kanker payudara gitu ya seorang wanita? Apakah kalau kita kan sekarang tahu ada kayak vaksin untuk serviks begitu ya. Nah kalau ini ada nggak sih dok yang mendukungnya? Kalau untuk saat ini sih untuk vaksinasi belum ada ya, untuk yang spesifik untuk kansernya. Jadi ya paling makanya kita galakannya adalah dengan sadarinya itu. Jadi benar-benar harus benar-benar harus dikenali deteksi dari awal. Iya. Gitu. Nah, gimana kalau tentang kelebihan berat badan, obesitas dok, ini bisa pemicu nggak dok? Bisa, sangat bisa. Oh, sangat bisa ya. Iya, ternyata sayangnya sangat bisa ya, karena yang namanya obesitas berarti kan dia ada penumpukan jaringan lemak nih di dalam tubuh. Nah, jaringan lemak itu merupakan bahan bakar dari estrogen. Jadi kalau misalkan estrogennya lemaknya itu banyak, maka produksi estrogennya itu akan jadi berlebih. Nah, kalau misalnya paparan estrogen yang tinggi secara terus-menerus, dia bisa akan beresiko mengenai kanker. Iya. Gitu. Baik, dokter ada yang mau disampaikan lagi tidak nih sebelum nanti kita closing ya buat siang hari ini? Tadi kita sudah banyak sekali menyampaikan ya hal-hal yang di awal itu juga dari gejalanya ya dokter ya, gejala secara real. Kemudian juga pemeriksaannya bisa dilakukan secara sendiri ya sebelum nanti ke klinis ya. Lalu juga resiko yang lebih banyak antara wanita dan pria, ternyata wanita ya risikonya lebih tinggi. Lalu juga disebabkan karena hormon yang tidak seimbang ya, tadi hormon estrogen yang sangat berlebih gitu ya dokter ya. Betul. Lemak-lemaknya ini harus dilunturkan keluarga Gracia buat kita para wanita ya. Nah mungkin ada hal lain dokter yang mau disampaikan? Memang kenapa sih kita mengangkat tema ini ya gitu, kanker payudara, pemeriksaan payudara ini memang kanker payudara ini suatu penyakit yang tidak menunggu kapan kita siap. Dia bisa terjadi kapan saja, bisa waktu kita muda atau kita tua. Nah ini kita nggak pernah tahu. Makanya deteksi dini ini adalah merupakan hadiah yang terbesar yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dan melindungi diri kita sendiri.
gitu. Jangan biarin rasa malu atau rasa mungkin mikirnya masih tabu ya gitu tentang payudara itu jadi merenggut peluang kesembuhan kita. Dimana tadi sudah disampaikan bahwa angka kesembuhan dari kanker payudara itu lebih baik dan lebih tinggi ditemukan pada stadium awal dibandingkan udah stadium lanjut. Sehingga diharapkan dengan adanya gerakan dari Kemenkes yaitu Sadari Periksa Payudara Sendiri ini mengajak para pendengar ya untuk bisa langsung melakukan, mengimplementasikan nih pada diri sendiri dan bisa juga untuk diajarkan kepada mungkin keluarganya, tetangganya, kerabatnya semua agar bisa lebih aware sama tubuh kita sendiri gitu. Jadi ya kenali tubuh kita ya, know your body, know your change, save your life. Gitu. Thank you ya dokter untuk siang hari ini, sebuah edukasi yang baik sekali di mana kaum wanita juga sekarang harus sadar ya. Betul. Bukan saja sadar dalam bagian-bagian mungkin wajah yang mau dipercantik gitu ya dok ya, tapi jangan lupa kesehatan payudara juga menjadi salah satu hal yang sangat penting sekali buat kita lakukan. Dan mungkin nanti kalau keluarga Gracia juga penasaran mau gimana, coba dengan Sadari tadi, yaitu melalui 3 jari kita ya dokter ya. Betul, 3 caranya jari. tadi ya 3 jari ditekan memutar ya. Iya. Oke, baik dokter, nanti kita mau jeda sejenak untuk memilih ini pemenang-pemenangnya dulu ya, dengan kita mendengarkan beberapa pariwara dulu. Setelah itu nanti kita baru umumkan ya dok ya, kira-kira siapa ini, atau udah mau langsung aja nih dok dipilihnya? Apa perlu waktu atau gimana? Ya kita masih terus ini ya live ya. Oh sudah ada ya. Oke, wah ini rupanya dokter sudah punya catatan sendiri yang sangat menarik ya. Luar Gracia deg-degan dong siapa nih yang menang ya? Karena pertanyaan bagus-bagus ya. Bagus-bagus sekali. Ini cukup memang ini ya jadinya kita tahu nih ternyata masyarakat tuh masih antusias ya untuk bisa mengenali kesehatan diri sendiri ini. Iya. Oke, kita pilih langsung 2 aja ya dok ya. Iya. Oke, untuk yang pemenang dari pertanyaan ya, untuk yang siang ini ada Bu Stefani dan Ibu juga Bu Stefani. Friska. Oke, selamat buat Ibu Stefani dan Ibu Friska. Pertanyaannya luar biasa, mewakili pertanyaan yang terbaik ya buat siang hari ini, dan hadiahnya nanti bisa diambil di Radio Suara Gracia mulai jam 12 siang karena udah di bawah hadiahnya nih ya. Baik keluarga Gracia, jangan lupa hadiahnya diambil karena kami punya waktu hanya 2 hari saja. Kalau tidak diambil maka hadiahnya hangus dokter. Nah, gitu supaya cepet-cepet diambil hadiahnya ya. Biar semangat ya. Biar semangat terus. Baik dokter, terima kasih sekali lagi dokter Nadia sudah menyampaikan informasi siang ini. Tapi sebelum kita closing, kembali saya mengingatkan dokter, apakah ada promo-promo spesial nih dok dari Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia? Karena kita juga tahu ya biasanya Rumah Sakit Siloam Putra Bahagia ini memberikan promo-promo menarik gitu buat pendengar Suara Gracia. Silakan dok. Oke, begini saya sampaikan nih, ternyata kalau misalnya di Rumah Sakit Siloam ini lagi banyak banget nih promonya ya gitu. Yang pertama ini kita ada dokter spesialis paru baru nih dengan dokter Diki Hernanda Prihandono, spesialis paru. Jadi dia sudah mulai praktik di Rumah Sakit Siloam Cirebon itu hari Senin, Rabu dan Jumat jam 15 hingga jam 18. Dokter baru ini berarti dokter layanan baru ya buat paru-paru ya. Buat paru-paru. Jadi yang punya gejala pernafasan atau masalah di paru-paru bisa langsung gitu. Untuk para penderita diabetes juga bisa nih datang ke klinik khusus kita yaitu ke Rosella Klinik untuk kita berikan edukasi juga nih penyakit diabetes, biasanya tentang cara minum obatnya, terus pola hidupnya bagaimana, cara penyuntikan kalau misalnya ada suntik insulin untuk gula. Nah, itu lebih lengkapnya kita ada nih klinik Rosella, itu biasanya jadwal praktiknya di Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 12. Ini free ya, jadi tanpa perlu rujukan juga, jadi bisa langsung datang, bisa langsung kita kasih edukasi pemberian ini penjelasan. Lalu kalau misalnya mau punya gigi juga, mau konsultasi gigi, mau punya gigi sehat atau mau ronsen misalkan gitu ya, mau ronsen panoramik, ini kita ada harga spesial di harga 199.000 aja. Isi mewah loh ini harganya loh. Iya, dengan pelayanan yang pastinya terbaik ya dari Siloam Cirebon ya. Betul sekali. Ada lagi yang lainnya dok? Oh ada juga, ini kan biasanya karena musim-musim flu ya, ini banyak yang demam, batuk, pilek. Nah ini biasanya badan tuh pada drop-drop. Nah ini kita juga
juga punya nih fasilitas yaitu mau suntik vitamin, bisa vitamin C atau multivitamin. Ini lagi harga promo. Kalau misalnya multivitamin itu di harga 175.000, kalau vitamin C itu di harga 100.000. Dan ini juga kita mengadakan layanan home care. Jadi buat yang takut misalkan ke rumah sakit gitu ya, atau lemes badannya, nggak kuat nih kalau mau bepergian, mau imbus dulu pakai vitamin, boleh, bisa di kita. Nanti akan datang ya tim medisnya begitu ya dokter. Betul. Ya. Oke, nah untuk keluarga Gracia mau konsul sama dokter Nadia juga bisa ya? bisa kalau misalnya mau hari apa saja dok prakteknya? Kalau saya hampir setiap hari masih ada. Hari. Iya. Kalau misalnya memang butuh ada konsultasi mau ke dokter spesialis juga bisa. Kalau misalnya Siloam kita punya aplikasi sendiri. Jadi bisa download aplikasi My Siloam. Itu ada di App Store, ada di Android juga. Itu bisa kita akses untuk bisa kita lihat nih pilihan-pilihan dokternya ada apa aja dan jam-jam praktiknya. Jadi bisa lebih fleksibel, praktis, betul ya, atau kalau misalkan memang mau lebih lanjut bisa kontak nih ke bagian PIC dari rumah sakit ya di 089 873 91189. Oke, baik. Terima kasih banyak ya, dokter. Apakah ada lagi, dok? Sudah ya? Sudah Oke, cukup. baik. Terima kasih banyak, dokter, untuk waktunya di siang hari ini. Dan kita percaya bahwa talk show siang ini boleh menjadi berkat dan bermanfaat ya buat semua pendengar yang ada. Dan kita doakan semoga semua wanita sehat-sehat ya. Dan tetap menjadi penolong untuk keluarga dan juga suami. Oke, keluarga Gracia, demikian akhir dari kebersamaan kita di program Jumat Sehat. Saya Winnie bersama Dr. Nadia langsung pamit undur diri. Selamat siang, sehat selalu dan Tuhan memberkati.